Sekarang kita bahas tentang alkana, alkena, dan alkuna ya. Nah, alkana, alkena, alkuna ini adalah termasuk pada hidrokarbon ya. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas rumus umumnya ya, rumus umum. Ya, rumus umum itu kalau alkana dia CnH2n tambah 2. Ya, itu kalau alkana. Ya. Kalau alkena nanti CnH2n saja dia rumus umumnya ya. Kalau pada alkuna CnH2n-2. Nah, itu harus kalian hafal ya. Nah, kemudian pada alkana nanti kalau ikatannya tunggal semua ya, tunggal semua ikatannya seperti ini. Kalau pada alkena nanti ada ikatan rangkap 2 ya, seperti ini misalnya ya. Nah, pada alkuna ada ikatan rangkap 3 ya. Seperti itu ciri-cirinya ya. Nah, kemudian sekarang kita teruskan tata namanya ya. Tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Tata namanya ya. Pertama kita buat alkana ya. Alkana, tata nama alkana ya. Jadi sebelum penamaan ini kalian harus hafal dulu C1 sampai C10 ya. Maksudnya jumlah C-nya 1 sampai jumlah C-nya 10. C1 nanti namanya metana, C2 etana, C3 propana, C4 adalah butana ya, butana. C5 adalah pentana. Iya. Baru C6 heksana. Heksana. C7 heptana. Heptana ya. Kemudian C8 oktana. 9 nonana. Nah, C10 nanti adalah dekana ya. Dekana. Nah, seperti itu dia ya. Nah, setelah apal ini nanti ya, ini kalau dia rantai induknya. Nah, kalau nanti untuk kalau sudah hafal 10 ini untuk alkana ya. Kalau untuk alkena nanti diganti aja ana ini dengan ena, tapi alkena itu dimulai dari C2 ya. Jadi nanti etena kalau di alkena ya. Propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Itu kalau untuk alkena ya. Kemudian untuk alkuna nanti ganti una si ana ini. Jadi etuna, alkuna juga dari C2 ya. C1 enggak ada dia. Etuna, propuna, butuna, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk cabang ya, nanti cabang itu nanti kalau dia C jumlahnya 1 namanya metil. Ini untuk cabang ya. Dan C2 nanti etil. C3 nanti propil. Nah, ya ikut ganti il yang tadi ya. Nah, kemudian sebelum kita kasih nama ini tadi, sebelumnya kita identifikasi dulu ya. Iya, identifikasi. Maksudnya identifikasi ini apakah dia masuk alkana, alkena, ataupun alkuna ya. Nah, tapi pada identifikasi ini kita harus tahu rumusnya tadi ya. Contohnya katakan misalnya ada C5H 10 ya, C5H10 misalnya. Nah, ini termasuk apa ini ya? Alkana, alkena, atau alkuna ya. Kita lihat C5H10 ya. N-nya 5 ya. 5 kali 2 langsung dapat 10, makanya termasuk pada alkena ya. Alkena ya, karena C5H10 ya. Karena tadi rumusnya kan CnH2n itu termasuk pada alkena gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya apa namanya gitu ya. Namanya buat aja 5 tadi ya. 5 kan tadi
pentena, karena dia alkena ya. Pentena, itu namanya sebenarnya ya. Nah, contoh yang kedua misalnya kita buat C6H14. Nah, ini kita lihat, kita analisa ya. N-nya 6 kali 2 12, sementara ini 14. Berarti ini rumus kimianya tambah 2 ya, CnH2n tambah 2. Maka ini termasuk pada senyawa alkana ya. Apa namanya? Namanya C6 tadi ya. C6 tadi adalah heksana. Kenapa heksana? Karena dia masuk pada alkana ya, begitu. Nah, kemudian contoh ketiga misalnya ada C6H10. Nah, ini kan 6 kali 2 8. Ya, 8 kurang 2. Nah, 6 kali 2 12. 12 kurang 2 10. Maka ini rumus kimianya CnH2n-2. Nah, ini tadi masuk pada alkuna ya, alkuna. Namanya apa ini? Namanya adalah, kalau C6 alkuna kan tadi heksuna. Nah, begitu cara identifikasinya ya. Nah, berikutnya baru kita belajar cara penamaannya ya, Nah, kalau itu yang tertutup, kita buat penamaan yang terbuka rantainya ya. Nah, yang pertama alkana dulu ya. Kita nama pada senyawa alkana. Alkana. Nah, alkana nanti cirinya ingat, rantainya semuanya tunggal seperti ini ya. Tidak ada rangkap ya. Jadi kita buat yang pertama caranya adalah satu, katanya cari rantai karbon yang paling panjang ya. Ya, rantai karbon paling panjang ya. Itu kalau bercabang. Ya, kalau bercabang. Kalau lurus nanti langsung saja gitu ya. Nah, misalnya gini. 1 2 3 4. Nah, ini kan lurus nih. Lurus ini namanya normal aja. Ini namanya normal 1 2 3 4 tadi butana. Ini namanya normal butana. Seperti itu ya. Nah, kalau bercabang, kita cari rantai paling panjang ya. Ini untuk yang bercabang, yang pertama cari rantai paling panjang. Mana carinya? Misalnya nih. 2 3 4 misalnya 5. Ini kan sudah ada cabangnya, maka kita harus cari dulu rantai paling panjang ya. Kalau dari kiri ini 1 2 3 4 ya. Kalau dari kanan misalnya kita buat ke ini, kalau dari kiri tadi ya 1 2, kalau ke bawah 3. Ini 3. Berarti kan paling panjang ini. Ini paling panjang. Ini namanya rantai induk. Ini namanya cabang gitu ya. Nah, sebagai contoh lagi misalnya kita buat gini 1 2 3 4 5 6 7 misalnya gini. Manakah yang paling panjang? Nah, kita hitung ya. Kita hitung dari sini misalnya. Kalau di bawah sini 1 2 3 4 5 6. Nah, itu yang paling panjang ya. Kalau ke kanan 1 2 3 4 cuman ya. Kelihatan kan itu yang paling panjang? Maka ini adalah rantai induknya ya, gitu. Ini namanya cabangnya gitu. Nah, itu cara mencari rantai karbon yang paling panjang. Nah, kemudian langkah kedua kita kasih nomor. Ya, kasih nomor ya. Dinomori ya. Nah, cara penomorannya itu dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan cabang ya. Dari ujung ya, ujung C yang paling dekat dengan cabang ya, itu dia. Misalnya gini 1 2 3 4 5 dan 6 ya. Karena di sini ada cabang juga. Nah, kita hitung ya. Cari dulu nanti paling panjang. Ini kan 1 2 3 4 5. Itu yang paling panjang. Ya. Nah, ini kita buat sebagai rantai induknya.
Ini rantai induknya. Ya, penomorannya. Nah, penomorannya dari ujung ya, bisa dari ujung sini, bisa dari ujung sini. Cuman kita harus pilihlah ujung yang paling dekat dengan cabang gitu ya. Kalau dari sini, kalau ini 1, ini 2, maka dapat cabang langsung kan ini. Kalau dari ujung sini 1, 2, 3 baru ada cabang nih. Nah, berarti benar adalah penomoran dari kanan ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang benar ya. Bukan dari kiri, karena dari kiri jauh dari cabang. Nah, itu untuk mencari untuk menomorinya. Kemudian bagaimana kalau dari kanan dan kiri itu penomorannya sama-sama dekat dengan cabang? Ya, kemudian kalau misalnya sama-sama dekat dengan cabang, maka kita cari cabang yang paling banyak. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4 ya, 5 misalnya. Sini cabang, di sini ada cabang, sini ada cabang. Nah, ini penomorannya kalau yang paling panjangnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5 kan, itu paling panjang kan. Nah, kalau dari kanan, dari kanan ini induknya ya, ini induknya. Kalau dari sini kan 1, 2 baru kena cabang. Dari sini 1, 2 juga udah kena cabang, ya kan? Kalau seperti ini kita lihat lagi dari kiri ini kan ada 2 cabangnya, ini 1, ini 1 ini. Dari kanan cuma 1, maka penomorannya dari kiri yang benar gitu. Maka di sini maka kita buat ya. Di sinilah 1, sini 2, 3, 4, 5 ya, ini cabangnya. Ini cabangnya. Seperti itulah cara menomorinya ya. Kemudian berikutnya adalah masalah penamaan cabangnya. Ya. Penamaan cabangnya, kalau nanti ada 2 cabang yang sama, ini diawali dengan kata di. 3 tri, 4 tetra. Ya, seperti itu cara penamaan cabangnya ya. Ingat, cabang itu semuanya alkil ya. Jadi C1 metil, C2 etil, C3 propil ya. Nah, begitu dia cara penamaannya. Nah, jika ada 2 cabang yang berbeda, yang berikutnya ya. Kalau misalnya ada 2 cabang yang berbeda, maka penamaannya berdasarkan abjad. Misalnya ada cabang 1 C1, ini kan metil ya. Kalau C2 kan etil. Nah, maksudnya kalau ada nanti cabang metil, ada juga etil, maka penamaannya etil ini duluan di depan, baru metil, karena duluan daripada di dalam abjad ya. Gitu maksudnya. Nah, sebagai contoh langsung aja mungkin kita buat contohnya ya. Nah, contohnya misalnya nih 1, 2, 3, 4. Oke, ini namanya lurus, makanya ini adalah normal butana karena lurus ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada cabang misalnya. Maka ini rantai paling panjang, maka ini induk, ini cabang ya. Maka penomoran dari sini 1, kenapa dari sini? Karena dekat dengan cabang. 2, 3, 4, 5 ya. 5 namanya pentana. Induknya dulu ya, pentana ya. Nah, cabangnya di nomor apa? Nomor 2. Ini kan cabang ini C1, makanya ini adalah metil. Makanya ini, namanya adalah 2 metil. 2 metil pentana, itulah nama senyawa ini. Begitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua misalnya ada punya senyawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gini ya. Nih, ada lagi cabang di sini misalnya ya. Misalnya begini ya. Nah, ini rantai karbon yang paling panjang kan yang ini nih. Atau saya buat lagi di sini supaya lebih ramai ya. Ini ya supaya lebih ramai.
C ya. Nah, ini kita hitung rantai kalau paling panjang 1 2 3 4 5 6 7, atau ke bawah juga bisa 7 gitu ya, sama aja ya. Maka kita ini buat aja lah, ini aja ya, kita pilih misalnya gini, sama aja ya. Maka nah, ini penomoran. Kalau dari ujung sini 1 2, kalau dari sini langsung 1 2 ya. Cuman kalau dari sini lagi 1 2 3 4 cabang ya. Berarti ini kalau seperti ini bisa dari kiri, bisa dari kanan ya. Bisa dari bawah, bisa dari ujung kiri ini. Nah, maka kita buat aja dari sini nomornya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya kan? Ini metil, ini metil. Ini metil, ini metil. Ya, 4 nanti tetra ya. Nah, ini metil, metil semua cabangnya. Maka induknya dulu kita buat. Induknya adalah C7, jumlahnya 7, maka heptana. Heptana gitu ya. Kemudian cabangnya tadi ada di nomor 2, ini nomor 2. Nomor 4 ada 2 ini dengan ini. Nomor 6 ya. Jadi nomornya dulu ya. 2, ya. 4,6 tetra metil karena C-nya 4. Tetra metil. Itu dia. Jadi namanya 2,2,4,6 tetrametil heptena. Seperti itu dia ya. Nah, ulang lagi supaya lebih mahir ya. 1 2 3 4 misalnya 5 6. Misalnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, maka paling panjangnya ini dia, 1 2 3 4 5 6 ini ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, ini cabang, ini cabang ya. Maka kita buat penomorannya ya. Nah, kalau dari kiri kena nomor 1 2 3 baru kena cabang. 1 2 3. Kalau dari kiri 3, dari kanan juga 3. Cuman yang di kanan ini lebih besar ya. Lebih besar. Ini kan etil ya. Etil, ini metil C1. Ya kan? Maka dari kanan dia penomornya 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti itu dia. 6 tadi kan heksana. Sana ya kan? Heksana. Cabangnya ada di nomor 3 dan nomor 4 ya. Cuman ada etil, ada metil ya. Jadi E duluan kan, karena abjadnya E duluan daripada M. Maka ini namanya adalah 3 etil ya, 4 metil di depan. Jadi nama lengkapnya 3 etil 4 metil heksana. Itulah namanya. Nah, itu untuk tata nama alkana. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi tata nama mana alkena. Ya, sekarang kita belajar tentang tata nama alkena ya. Ingat, alkena itu ciri-ciri nanti ada ikatan rangkap 2 seperti ini ya. Nah, caranya rantai yang pertama cari rantai karbon paling panjang ya. Cari C paling panjang ya. Tapi ingat ya, rangkap 2-nya ini harus ada di dalam ya. Rangkap ini harus ada di dalam. Nah, misalnya gini, 1 2 3 4 5 misalnya. Nah, nih ya, misalnya kan seperti ini nih. Nah, misalnya kita hitung ya, C paling panjang mana. Kalau kita hitung biasa kan 1 2 3 4 5 6. Jadi kan ini yang paling panjang. Tapi ini tak boleh, karena ini jika terangkap 2 di luar ya, itu salah ya. Salah ya. Jadi bukan begitu caranya ya. Jadi ini kita hapus, bukan ini yang benar, karena walaupun ini panjang, ininya rangkap 2 itu tidak berada di dalam rantai induk tadi ya, kita buat ya. Jadi yang rangkap ini harus ada di dalam ya. Coba kita hitung mana yang paling panjang. Ya, kita buat dari sini misalnya
1 2 3 4, itu cuma 4 ya. 1 2 3 4 5 ya, ini yang paling panjang. Berarti inilah rantai induk. Ini cabangnya, ini cabangnya. Nah, seperti itu kalau untuk cari rantai karbon yang paling panjang. Nah, kemudian setelah dapat rantai karbon paling panjang, dinomori ya. Nah, penomorannya, yang kedua penomorannya. Penomorannya itu nanti harus dimulai dari ujung karbon ya. Ujung C yang paling dekat dengan rangkap ini, C tadi, rangkap 2 ini ya. Harus dekat dengan ini ya. Nah, jadi kalau ini kita nomori ya, kita nomori yang ini senyawa kita tadi ini. Nah, nomornya ya. Tidak boleh dari sini. Kalau dari sini kan 1 2 3 4, nomor 4 baru kena rangkap ini kan, ya kan. Nah, makanya ini harus kita buat penomoran dari kiri ya, dari kiri ya, sehingga di sini nomornya 1 2 3 4 5 seperti itu. Kenapa gitu? Karena paling dekat dengan ikatan rangkap 2 itu ya. Gitu cara penomorannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya nanti di alkena ini harus diakhiri dengan kata ena ya, kata ena. Nah, mengenai cabang ya, kalau cabang sama persis penamaannya dengan alkana tadi. Sama persis dengan alkana. Nah, supaya lebih jelas kita buat contohnya. 1 2 3. Ini misalnya. Ini masih lurus ya. Nah, ini namanya bukan normal karena di dalam apa ini penomorannya ada ya, di dalam alkena ini. Maka ini dari sini nomornya 1 2 3. Nah, kenapa paling dekat dengan ikatan rangkap 2 ya. Jadi sekarang kita tidak utamakan cabang, tapi kita utamakan rangkap 2 gitu ya. Maka ini namanya adalah 1 C3 kan propena ya. Propena gitu namanya ya. Nah, contoh yang kedua misalnya gini, 1 2 ya, 2 3 4 5 misalnya gini ya. Kan di sini ada rangkap ya. Ini di sini cabang misalnya. Nah, ini caranya kan rantai paling panjang kan yang ini. Ini yang paling panjang. Ini cabang ya, gitu kan. Di sini nomor 1 2 3 4 5 ya. Maka ini namanya induknya dulu ya. Induknya 5 berarti kan heksina pentena ya. Pentena. Nah, kemudian kita lihat rangkapnya di nomor berapa dia nih. Rangkapnya di nih. Berarti di nomor 2. Langsung kena nomor 2 ya, pernah pertama sekali. 2 pentena. Kemudian ada cabang ini nomor 4. Maka ini namanya, ini cabang ini adalah metil. Ya, maka namanya 4 metil. Nah, itu dia. 4 metil 2 pentena. Itulah namanya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi catat nama pada alkuna. Ya, untuk alkuna ini sama persis caranya dengan alkena, cuman nanti di akhirnya diakhirin kata una, itu aja cuman ya. Nah, diakhirin kata una. Nah, sebagai contohnya kita buat misalnya itu. Nah, maka ini namanya adalah di sini nomornya 1 2 3. Maka propuna ya, propuna. Ikatan rangkapnya dia kena nomor 1 duluan langsung ya. Maka ini nama 1 propuna gitu ya. Nah, sebagai contoh yang lain misalnya kita buat 1 2 gini. Nah, gini dia ya. Maka ini namanya adalah, kita hitung dari sini. 1 ini yang paling panjang ya. Ini cabang. 2 3 4. Nah, gitu. Makanya namanya adalah 4 itu butuna. Kita rangkapnya di nomor 1 ya. 1 butuna.
cabangnya nomor 3 metil gitu. Namanya adalah 3 metil 1 butuna. Nah, seperti itu cara penamaannya ya. Masalah yang lain-lainnya sama dengan tata nama alkana dan alkena untuk alkuna ini ya. Saya contoh lagi supaya lebih jelas lagi. Misalnya kita buat gini 1 2 3 seperti ini ya. Ini panjang nih. Ini misalnya seperti ini ya. Nah, ini rantai paling panjang kita hitung ya. Rantai paling panjang kita hitung 1 harus dari sini ya, karena ini rangkap 3 sini. 1 2 3 4 5. Ini 5 ke bawah sana. Kalau ke bawah 1 2 3 4 5 ya, sama. Cuman kalau ke sini kan cabangnya cuma 1 ya, maka ini kan cabang jadi banyak. Kita pilihlah yang ini. Ini cabang gitu ya. Ini cabang 1 namanya metil, ini etil. Ya. Hitung C-nya penomornya dari sini ya. Nomornya dari sini 1 2 3 4 5 ya. Kalau 5 namanya adalah pentuna. Cabangnya di nomor 3 dan 4 ya. Cuman etilnya di nomor 3. E duluan daripada M ya, sesuai abjad tadi. Makanya ini namanya adalah 3 etil 4 metil. 3 etil 4 metil pentuna. Satu pentuna ya, karena di ikatan ininya ada nomor 1. Itulah namanya ya. Semoga paham. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.